Di balik hiruk-pikuk kota Medan, terukir kisah epik sebuah kerajaan yang menjadi pondasinya. Inilah Kesultanan Delhi. Sebuah peradaban Melayu yang kaya, berakar dari konflik dan strategi politik di abad ke-17. Bagaimana Kesultanan Delhi memisahkan diri dari pengaruh besar Kesultanan Aceh? Pendirinya adalah Tuanku Gocah Pahlawan, seorang panglima perang yang visioner. Ia ditugaskan Aceh, namun mendirikan kekuasaan independen di tanah Delhi. Pusat pemerintahan awal berdiri di Labuhan Delhi, strategis di tepi sungai. Sejak awal, Delhi menjadi pusat perdagangan maritim yang penting. Budaya Melayu pesisir menjadi identitas utama kesultanan ini. Delhi sempat mengakui Siak sebagai suzerain sebelum benar-benar merdeka. Pada 1723, pecah konflik internal yang melahirkan Kesultanan Serdang. Kedua sultanat ini akan terus bersaing dan bekerja sama di Sumatera Timur. Abad ke-19 membawa perubahan drastis dengan hadirnya kekuatan kolonial. Penemuan bahwa tanah Delhi sangat cocok untuk tembakau mengubah segalanya. Perusahaan raksasa Belanda didirikan memicu Delhi Spur, boom tembakau. Sultan Delhi mendapat keuntungan besar dari sistem konsesi tanah ini. Pertumbuhan pesat ekonomi mendorong pemindahan pusat ke Medan. Di bawah Sultan Ma'mun al-Rashid, Delhi mencapai puncak kejayaannya. Ia adalah arsitek utama yang membangun infrastruktur fisik dan sosial Medan. Istana Maimun dibangun, lambang kemakmuran dan perpaduan budaya. Perpaduan Melayu, Spanyol, India, dan Italia yang unik. Bagian dalam istana menampilkan keindahan hiasan dan perabotan kerajaan. Berdekatan dengan istana, berdiri Masjid Raya Medan yang agung. Dua mahakarya yang menunjukkan komitmen Sultan pada agama dan kekuasaan. Sultan Delhi mempertahankan otonomi melalui perjanjian dengan Belanda. Delhi diakui sebagai wilayah swapraja, zelfbestuur, di bawah Hindia Belanda. Meskipun makmur, rakyat Delhi menghadapi tantangan eksploitasi di perkebunan. Delhi menjadi melting pot, Melayu, Jawa, Tionghoa, dan Eropa. Sultan memegang kontrol atas tanah, sementara pengelolaannya oleh asing. Pelabuhan Belawan berkembang pesat sebagai gerbang ekspor dunia. Melanjutkan warisan ayahnya, ia memimpin Delhi menuju abad ke-20. Delhi menyaksikan kedatangan Jepang, mengubah peta kekuasaan secara mendadak. Indonesia merdeka. Status Kesultanan Delhi berada di persimpangan jalan. Tahun 1946, terjadi peristiwa berdarah yang menggulingkan kekuasaan feodal. Sultan Delhi kehilangan kekuasaan politiknya sebagai bagian dari RI. Delhi resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia, meninggalkan sistem monarki. Meskipun demikian, gelar Sultan Delhi masih dipertahankan secara adat. Istana Maimun kini menjadi museum dan saksi bisu kejayaan masa lalu. Salah satu legenda paling terkenal dari Kesultanan Delhi yang tersisa. Musik, tarian, dan bahasa Melayu Delhi tetap lestari hingga kini. Tanpa Kesultanan Delhi, Medan mungkin tak pernah menjadi kota metropolitan ini. Kesultanan Delhi mengajarkan kita tentang strategi geopolitik dan kekayaan budaya. Istana Maimun bersinar, mengingatkan kita pada kejayaan lampau. Warisan Delhi abadi dalam setiap sudut kota Medan. Kita harus menghargai dan melestarikan jejak sejarah ini. Kesultanan Delhi, lebih dari sekedar sejarah, ia adalah identitas. Jangan biarkan cerita hebat ini hilang di telan waktu. Saksikan terus konten sejarah menarik lainnya dari kami. Jika video ini bermanfaat, bantu dukung dengan like, share, dan subscribe, supaya kami bisa terus menghadirkan konten menarik lainnya.